Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Tema yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara umum terdapat dua cara, yaitu dengan generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga jenis, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah cara perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Hewan jenis ovipar memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengalami masa mengandung. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Ketiga, tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, tidak memiliki daun telinga. Beberapa contoh hewan ovipar diantaranya ada itik atau bebek, ular, kemudian kura-kura. Yang kedua, jenis vivipar, yaitu cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Hewan jenis vivipar memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, menyusui anaknya atau diberi istilah mamalia. Yang kedua, mempunyai daun telinga. Yang ketiga, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Dan yang keempat, mempunyai kelenjar susu. Adapun beberapa contoh hewan vivipar, ada sapi, kelinci, kuda, dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu ovovivipar. Cara perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari vivipar dan ovipar. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Hewan jenis ovovivipar memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, telur menetas di dalam tubuh induknya. Yang kedua, anak hewan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Ketiga, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Contoh hewan ovovivipar ada platypus, kuda laut, dan salamander. Kemudian kita lanjutkan anak-anak sekalian tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi tiga macam,
yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah. Untuk yang tunas, hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Adapun contoh hewan bertunas, ada Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Berikutnya fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak melalui fragmentasi, di antaranya cacing pipih, kemudian cacing pita. Yang ketiga, membelah diri, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu, berarti contoh hewan yang membelah diri amoeba. Nah, demikian anak-anak sekalian pembahasan kita tentang perkembangbiakan hewan. Setelah ini nanti kalian akan diberikan tugas atau soal. Silahkan nanti ditulis di kertas folio bergaris, kemudian diisi lengkap, ada biodata kalian, kemudian juga dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.